Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang ayah bernama Frank. Diberitahu kalau saat ini, Frank bekerja menjadi supir kontainer pengangkut ikan dari pelabuhan ke kota. Terlihat anak perempuan Frank yang bernama Maya, diajak jalan-jalan sambil menikmati musim gugur. Frank juga selalu membawa Maya saat dirinya menyupir, karena di rumahnya tidak ada yang mengasuh Maya. Hingga kemudian Frank mengatakan kepada Maya, kalau ia harus pergi keluar kota selama 10 hari. Untuk itu Frank akan menitipkan Maya ke salah satu teman Frank yang kebetulan seorang guru. Awalnya Maya tetap ingin ikut bersama Frank, namun Frank tidak mau membawa Maya karena minggu ini Maya harus mulai masuk sekolah. Diketahui kalau istri Frank sudah lama meninggal, sehingga ialah yang harus merawat Maya seorang diri. Keesokan harinya Frank membawa Maya untuk dititipkan kepada temannya yang bernama Rosie. Ini orangnya. Frank mengatakan kalau Maya akan sekolah di sini, namun sebelum Frank kembali, Maya akan menginap di rumah Rosie sembari menunggu kedatangan Frank. Rosie yang sudah berteman lama dengan Frank, tanpa keberatan ia pun mengiyakannya. Beberapa hari kemudian Maya yang sudah rindu dengan ayahnya, ia pun nekat pergi ke pelabuhan seorang diri tanpa sepengetahuan Rosie. Di sini Maya mencoba bertanya kepada satpam pelabuhan tentang keberadaan ayahnya sekarang. Akan tetapi satpam itu tidak menggubris Maya, dan malah menyuruh Maya untuk mencarinya di tempat lain. Maya kembali bertanya kepada orang-orang di sana, namun mereka tidak sama sekali memperdulikan Maya. Tak lama kemudian Maya dihampiri oleh seseorang bernama Epoy. Di sini Epoy mengatakan kalau ia tahu ayah Maya di mana, dan jika Maya ingin menemuinya Maya harus ikut dengan Epoy. Mendengar hal itu Maya pun menuruti perkataan Epoy. Ternyata Epoy ini adalah anak buah gangster, yang menjalankan bisnis penjualan bocil-bocil. Suatu malam memperlihatkan anak buah Epoy yang hendak mengubur Maya. Hal itu ia lakukan karena anak buah Epoy menyangka kalau Maya telah meninggal. Akan tetapi ketika anak buah Epoy sedang sibuk menggali, tiba-tiba Maya sadar lalu segera melarikan diri. Singkat cerita Maya akhirnya berhasil diselamatkan, namun Maya mengalami depresi yang sangat parah sampai dirawat di rumah sakit jiwa. Terlihat Rosie yang meminta maaf kepada Frank, karena tidak becus menjaga Maya selama Frank sedang bekerja keluar kota. Frank yang menyadari kalau hal ini bukan sepenuhnya salah Rosie, ia pun dengan besar hati memaafkannya. Malam harinya Frank memaksa masuk untuk menemui Maya, karena sampai saat ini ia belum bertemu dengan anaknya. Namun ketika di ruangan, tiba-tiba Maya tersadar namun ia malah berteriak dengan kencang, akibat rasa depresi yang masih dideritanya. Ternyata Maya sangat ketakutan saat dirinya melihat seorang laki-laki, walaupun itu ayahnya sendiri. Melihat kejadian itu Frank pun merasa sangat hancur hati, dan ia menyesal telah meninggalkan Maya. Keesokan harinya Frank kembali menemui Maya, dengan membawakan sebuah boneka. Namun lagi-lagi Maya malah berteriak histeris. Setelah itu Frank pergi sambil menangis dan disinilah Frank berencana akan membalas orang-orang yang telah menculik Maya. Dimulai dari mendatangi pelabuhan dan bertanya kepada satpam, apakah si satpam pernah melihat anaknya datang ke sini. Si satpam berbohong dengan mengatakan kalau ia tidak pernah melihat anak Frank. Kemudian Frank mencoba bertanya kepada para pekerja yang ada di sana. Semua orang yang ditanyai Frank mengatakan kalau mereka tidak pernah melihat anak Frank di sini. Namun tak lama dari itu, Frank menemukan jepit rambut anaknya di dekat kantor si satpam, sehingga Frank sadar kalau si satpam pasti telah berbohong. Frank pun kembali lalu mengancam si satpam agar ia mengatakan siapakah orang yang telah menculik anaknya. Bersamaan dengan itu ada seorang anak penjual roti, yang tiba-tiba mengantarkan makanan yang sebelumnya sudah dipesan oleh si satpam. Si satpam yang takut diapa-apakan oleh Frank, akhirnya ia pun mengatakan kalau Frank tinggal ikuti saja anak penjual roti itu, karena si anak penjual roti merupakan salah satu target penculikan seperti Maya. Mendengar hal itu Frank pun segera mengikuti si anak penjual roti, hingga Frank melihat si penjual roti dibawa paksa ke dalam salah satu mobil kontainer. Di tengah perjalanan, ternyata dari tadi Frank menggelantung di bawah mobil kontainer tersebut. Kemudian mobil itu tertuju ke sebuah rumah mewah, milik seorang bos gangster.
Setelah itu memperlihatkan si penjual roti, yang sedang dirayu oleh anak kandung bos gangster bernama Sura. Diketahui Sura adalah anak kandung satu-satunya dari si bos, yang kebetulan menyukai para bocil. Namun ketika Sura pergi sebentar ke belakang, ternyata Frank ada di sana hingga langsung membawa si penjual roti pergi. Ketika Sura kembali, ia dibuat kesal karena si penjual roti sudah tidak ada di rumahnya. Keesokan harinya saat para gangster akan menemui Sura, mereka dibuat terkejut melihat para penjaga sudah bergeletakan. Ternyata di dalam Frank sedang menyandera Sura, hingga saat para gangster mengeceknya ke dalam, Frank sudah lebih dulu pergi dengan membawa Sura. Frank memasukkan Sura ke dalam mobil kontainernya. Di sini Frank sempat bertanya di mana ayah Sura, dan di mana orang-orang yang selama ini mereka culik. Akan tetapi Sura memilih bungkam, bahkan ia malah menawarkan uang kepada Frank asalkan Frank mau melepaskannya. Malam harinya memperlihatkan ayah kandung Sura yang merupakan seorang bos gangster, mendatangi si satpam pelabuhan. Ternyata si satpamlah yang kemarin menghubungi gangster ini, untuk menculik Maya dan juga si penjual roti demi mendapatkan persenan dari si bos gangster. Di sini si bos gangster rupanya sudah tahu kalau yang sekarang menculik Sura anaknya, adalah Frank. Untuk itu si bos gangster menyuruh si satpam mencari keberadaan Frank di mana. Keesokan harinya memperlihatkan seorang wanita bernama Angela, yang mobil truknya mengalami kerusakan. Kebetulan sekali tak lama dari itu, mobil Frank melintas dan Angela segera meminta tolong kepada Frank. Frank pun mencoba memperbaiki mobil Angela, dan terlihat selang mobilnya yang bocor. Tanpa bicara sepatah kata apapun, Frank bergegas pergi meninggalkan Angela dan mobilnya. Angela yang merasa kalau Frank tidak mau menolongnya, ia pun mencoba memberhentikan mobil lain. Akan tetapi tidak ada satupun orang yang mau turun membantu Angela. Hingga tak lama, Frank datang kembali dengan membawakan selang baru untuk mobil Angela. Ternyata Frank tidak berniat pergi sebelum membetulkan mobil tersebut. Setelah berhasil diperbaiki, Angela pun berterima kasih kepada Frank, dan Frank bergegas melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan tiba-tiba Frank dihadang oleh sekumpulan mobil dari arah belakang maupun arah depan. Ternyata orang-orang itu adalah anak buah bos gangster yang dipimpin oleh Epoy, untuk mencari Sura dan menghabisi Frank. Saat mereka mengecek mobil Frank, ternyata Frank sudah tidak ada di sana. Ketika mereka sedang mencari, muncul Frank yang langsung melumpuhkan mereka satu persatu. Di balik itu Sura terus berteriak agar kelompoknya segera mengeluarkan Sura dari dalam mobil Frank. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mendengarnya. Kembali ke Frank yang terus berusaha melawan para anak buah bos gangster. Namun di suatu kesempatan, Frank berhasil terpojokkan oleh mereka. Di sini Frank akhirnya memutuskan untuk melompat ke dalam jurang, untuk kabur dari mereka semua. Malam harinya ketika kondisi sudah aman, Frank pun bergegas kembali mengambil mobilnya, untuk segera pulang. Keesokan harinya terlihat Frank yang mengobati lukanya sendiri di sebuah rumah. Sementara itu Sura juga yang tadi berhasil dibawa oleh Epoy, terlihat kini sedang dirawat dengan diawasi langsung oleh ayahnya yaitu si bos gangster. Beberapa hari kemudian bos gangster baru mendapat info kalau Frank adalah tim pasukan khusus Vietnam, yang sudah sangat terlatih. Untuk itu ia sedikit kecewa kepada Epoy, yang telah menculik anak Frank tanpa tahu asal-usulnya. Di sisi lain Frank sedang meratapi anaknya yang masih belum bisa diajak berkomunikasi oleh siapapun. Kemudian Frank menitipkan kembali anaknya kepada Rosie, karena ia akan pergi untuk membantai orang-orang yang telah menyakiti anaknya. Rosie sempat memperingati Frank untuk tidak melakukan hal itu, karena yang terpenting sekarang adalah kesembuhan Maya. Akan tetapi Frank mengatakan kalau mereka harus mendapat balasan yang setimpal, karena polisi tidak akan berani menangkap mereka semua. Kembali ke kelompok gangster yang sekarang sedang menyiksa satu orang. Ternyata orang itu adalah orang yang dulu ditugaskan untuk mengubur anak Frank. Namun karena ia lengah, anak Frank akhirnya berhasil kabur dan jadi berantakan seperti sekarang. Keesokan harinya saat Frank hendak menyambangi markas para gangster, tiba-tiba ia dihadang oleh segerombolan geng motor. Ternyata orang yang mengirim para geng motor ini adalah si tangan kanan bos gangster dan Epoy. Kemudian terjadilah baku hantam antara mereka.
1 jam setelah itu si tangan kanan mendapat pesan serta kiriman video yang memperlihatkan semua geng motor tersebut berhasil dikalahkan oleh Frank. Kesal dengan itu, Epoy serta para gangster yang lain mendatangi rumah sakit jiwa tempat anak Frank dirawat. Hal tersebut mereka lakukan tentu tujuannya adalah menculik lagi anak Frank. Setelah menculik anaknya, Epoy pun segera menghubungi Frank dan ia meminta Frank untuk datang ke pelabuhan karena anaknya kini ada di tangan mereka. Mendengar hal itu, Frank pun segera mendatangi pelabuhan. Sesampainya di sana, Frank dihadapkan dengan puluhan gangster yang siap melawan Frank. Sementara itu Epoy sendiri pergi dari sana dengan membawa Maya. Kemudian terjadilah baku hantam antara Frank dan para gangster. Pertarungan tersebut berlangsung cukup lama, namun akhirnya Frank berhasil ditumbangkan mengingat jumlah mereka yang sangat banyak. Tak lama Epoy kembali datang lalu menyerahkan Maya. Setelah itu Epoy pergi sambil menyuruh semua anak buahnya untuk segera menghabisi Frank dan juga Maya. Namun saat mereka akan menghabisinya, tiba-tiba datang seseorang yang langsung menghajar para gangster tersebut. Ternyata orang itu adalah Angela, yaitu orang yang mobilnya Frank perbaiki kemarin. Terlihat Angela yang berhasil melumpuhkan para gangster itu satu persatu, hingga pada akhirnya Angela mampu mengalahkan mereka semua. Siapakah sosok Angela ini? Kita akan tahu nanti. Di balik itu si bos gangster yang menyadari kalau anak buahnya tidak berhasil menghabisi Frank, ia pun segera menyuruh anak buahnya yang lain untuk mempercepat penjualan bisnisnya. Karena perintah itu, Epoy dan anggota gangster lain mendatangi sebuah tempat, yang mana tempat itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang selama ini mereka culik. Epoy menyuruh dokter di sana untuk mempercepat pekerjaannya atas perintah bos mereka. Ketika anak-anak itu dikumpulkan di dalam satu ruangan, ternyata Angela juga sudah ada di sana mengawasi mereka. Pagi harinya memperlihatkan surah anak bos gangster, yang sedang memainkan kecapi di tengah danau dengan penjagaan yang sangat ketat. Namun tak lama dari itu Frank datang lalu melumpuhkan para penjaga itu. Surah berusaha kabur menggunakan perahu, namun Frank berhasil mengejar hingga terjadilah pergelutan antara mereka. Pada akhirnya Frank berhasil mengalahkan Surah. Setelah itu Frank menghubungi si bos gangster, lalu mengatakan kalau Frank ingin berduel dengannya. Frank juga mengatakan kalau kini Surah sudah ada di tangan Frank. Mendengar hal tersebut, si bos gangster menjawab kalau Frank tinggal datang saja langsung ke markasnya. Singkat cerita Frank datang, dan ia pun langsung disambut oleh tangan kanan si bos gangster. Setelah mengalahkan si tangan kanan, Frank kembali dihadapkan dengan ketua geng motor yang sebelumnya dikalahkan oleh Frank kemarin. Merasa si ketua geng motor tidak akan mampu melawan Frank, inilah yang dilakukan si bos gangster. Setelah itu si bos gangster mengatakan, kalau ia sangat menyayangi sekali Surah anaknya. Meskipun ia sudah dewasa, tapi dirinya tetap menganggap kalau Surah sebagai anak-anak. Siapapun yang telah menyakiti Surah, dipastikan ia akan tewas. Dan sekarang orang yang menyakiti Surah adalah Frank, hingga terjadi perduelan antara mereka.
Namun ketika si bos gangster lengah, Frank dapat kembali menyerangnya, hingga membuatnya meninggoy. Tak lama setelah itu, memperlihatkan Frank yang kini sedang bersama Shura. Di sini Frank memberi pilihan kepada Shura untuk melawan dirinya sampai mati, atau melompat ke jurang. Bersamaan dengan itu datang Angela menghampiri mereka. Di sini Angela mengatakan kalau semuanya sudah impas, dan Frank tidak perlu menghabisi Shura karena ia akan dihukum seberat-beratnya oleh pihak berwajib. Kemudian Angela juga mengatakan kalau sebenarnya, ia adalah pasukan khusus yang selama ini ditugaskan menyamar menjadi supir truk, yaitu untuk mengungkap kejahatan para gangster ini. Kemudian Angela menjelaskan, kalau waktu malam setelah Angela berhasil mengalahkan anak buah gangster, para polisi datang untuk menangkap mereka. Bukan hanya itu, Angela juga sudah berhasil menyelamatkan orang-orang yang selama ini diculik oleh para gangster. Beberapa minggu kemudian, memperlihatkan Frank yang kembali membetulkan mobil truknya. Terlihat juga Maya anaknya ada di sana yang kini terlihat berangsur pulih. Frank pun berjanji kepada dirinya sendiri, kalau ia tidak akan pernah lagi meninggalkan Maya, atau menitipkan Maya kepada siapapun. Di sisi lain memperlihatkan si bos gangster yang ternyata masih hidup. Terungkap fakta kalau Rosie yang selama ini menjadi guru di sekolah serta menjadi teman baik Frank, adalah anak si bos gangster. Artinya selama ini Rosie-lah yang menjebak anak-anak, agar bisa diculik oleh anak buah si bos gangster, kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.